Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyandi Ahmad dengan NPM 2011060016. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Monitoring dan Kontrol pada Greenhouse menggunakan Internet of Things. Langsung saja ke bab 1. Di bab 1 saya menampilkan beberapa poin. Poin pertama yaitu latar belakang masalah, poin kedua rumusan masalah, poin ketiga tujuan penelitian, dan poin keempat manfaat penelitian. Untuk latar belakangnya adalah perkembangan Internet of Things sangat cepat dan dengan adanya IoT, berbagai perangkat elektronik dapat terhubung secara nirkabel dan digunakan di berbagai bidang seperti rumah pintar, untuk industri, untuk logistik, dan sistem parkir. Area aplikasi ini dari IoT adalah pertanian, sistem pertanian atau penanaman yang menggunakan, memantau, dan mengendalikan lebih sumber daya akan lebih efisien. Contohnya seperti smart farming. Smart farming adalah sistem pertanian mutakhir yang didukung oleh teknologi terkini yang mendukung produktivitas hasil pertanian yang lebih baik. Salah satu bagian dari smart farming adalah yaitu greenhouse. Apa sih greenhouse? Greenhouse adalah sebuah bangunan yang dirancang untuk melindungi tanaman dari segala macam kondisi cuaca ekstrim, kondisi cuaca ekstrim yang seperti angin yang terlalu besar atau hujan yang terlalu lebat. Greenhouse ini disebut dengan rumah kaca atau konservatori, di mana di dalam bangunan ini terdapat kondisi yang sangat terkendali, yang mana dengan kondisi yang sangat terkendali ini dapat membantu atau memudahkan petani untuk meningkatkan produksi tanaman dengan menyediakan lingkungan yang memenuhi kebutuhan tanaman. Namun dalam memelihara rumah kaca, penggunaan teknik yang tepat sangat penting agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan produktif. Apa sih rumusan masalahnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana membuat sistem yang dapat mengontrol lampu, pompa air, dan kipas angin, serta memonitoring suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah menggunakan protokol website dan Node-MCU. Lalu bagaimana cara sistem kontrol dan monitoring pada greenhouse? Dan bagaimana cara menghubungkan perangkat satu dengan yang lainnya melalui internet dengan protokol website dan Node-MCU? Lalu tujuan penelitiannya, sini ada 2 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, membuat sistem monitoring dan kontrol pada greenhouse yang akan kita bahas pada bab selanjutnya. Yang poin yang kedua, menerapkan Internet of Things atau IoT pada sistem pertanian cerdas dalam bentuk greenhouse. Lalu apa sih manfaat dari penelitian ini? Manfaat dari penelitian kali ini yaitu pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan pada greenhouse. Apa sih yang dimaksud dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan greenhouse? Meningkatkan efisiensi pengelolaan pada greenhouse itu dengan adanya sistem monitoring dan kontrol pada greenhouse menggunakan IoT, itu dapat membantu petani untuk memantau, mengendalikan kondisi lingkungan tanaman secara real time dan efektif. Hal ini dapat membantu petani dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya seperti pupuk, air, udara, energi, sehingga dapat menekan biaya operasional, yang mana biaya operasional yang sebelumnya sangat meningkat. Di penelitian kali ini kami menyediakan sebuah greenhouse yang mana akan
menekan biaya operasional tersebut akan lebih kecil. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas tanaman. Bagaimana caranya petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman pada greenhouse? Caranya adalah dengan kondisi lingkungan tanaman yang terkontrol dan diatur secara akurat, petani dapat memastikan tanaman tumbuh dengan baik dan produktif. Hal ini dapat membantu petani dalam meningkatkan hasil panen dan memperbaiki kualitas produk. Seperti sebelumnya, jika petani menanam secara manual pada lahan yang di luar ruangan yang sebelumnya tidak menggunakan greenhouse, yang hasil panennya banyak yang gagal atau banyak hasil buah yang busuk karena cuaca yang tidak terkontrol seperti hujan terlalu lebat, angin yang terlalu kencang. Namun pada greenhouse, para petani dapat mengendalikan hal tersebut dengan cara yang akan kita bahas pada bab selanjutnya. Lalu poin ketiga, meningkatkan kualitas lingkungan. Nah, bagaimana petani untuk meningkatkan kualitas lingkungannya? Yaitu dengan adanya sistem monitoring dan kontrol pada greenhouse menggunakan IoT. Petani dapat mengontrol emisi gas rumah kaca atau greenhouse dan memastikan lingkungan greenhouse tetap sehat dan berkelanjutan. Hal ini juga dapat membantu petani dalam memperbaiki kualitas udara dan lingkungan di dalam greenhouse. Nah, dengan lingkungan yang sangat baik dan sangat sehat tersebut dan sangat terkontrol, itu dapat sangat dapat meningkatkan produktivitas tanaman yang lebih baik dan lebih sehat. Dan poin keempat, ada membuka peluang bisnis baru. Nah, untuk bagian membuka peluang bisnis baru ini, petani dapat memperoleh data yang akurat dan real time mengenai lingkungan tanaman. Nah, di sini petani dapat membuka peluang baru untuk menjual data atau informasi tersebut ke pihak lain seperti distributor atau pemasar produk pertanian. Nah, apa sih yang dijual oleh petani tersebut? Petani tersebut dapat menjual ide greenhouse ini kepada petani lain, yang mana itu akan meningkatkan penghasilan petani yang tidak hanya mengandalkan dari hasil panen. Petani juga dapat membuka peluang usaha baru, mengajak rekan-rekan petani yang lain untuk bergabung pada penelitian greenhouse ini. Lalu kita akan lanjut ke bab 2. Untuk bab 2 di sini adalah saya menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang greenhouse atau smart farming. Penelitian yang pertama yaitu dari Rianti dan Prastyo tahun 2022 dengan judul Analisis Penggunaan Sensor Suhu dan Kelembapan untuk memonitoring lingkungan greenhouse berbasis Arduino. Nah, pada penelitian itu, alat yang digunakan pada penelitiannya adalah Arduino Uno, sensor soil moisture DHT11 yang telah dirancang sedemikian rupa untuk memonitoring serta menstabilkan kelembapan tanah pada tanaman di greenhouse. Nah, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya buat adalah pada peneliti ini dia masih menggunakan sebuah Arduino Uno yang mana Arduino Uno belum dapat terkoneksi pada website atau jaringan yang kita sediakan. Pada penelitian ini saya menggunakan Node MCU ESP8266 yang mana
pada ISP 8266 terdapat beberapa fitur yang sangat membantu untuk mengkoneksikan alat tersebut ke jaringan server yang akan kita buat pada website. Lalu selanjutnya ada penelitian yang kedua. Pada penelitian ini yang dibuat oleh Arafat dan Ibrahim pada tahun 2020 dengan judul Sistem Alat Monitoring untuk Pengendali Suhu dan Kelembapan Greenhouse berbasis Internet of Things. Pada penelitian ini menggunakan ESP32 sebagai pusat kendali dan penggunaan Blink software untuk mengontrol pompa air serta penggunaan DHT11 soil moisture sensor sebagai sensor untuk mengukur suhu udara, kelembapan dan kelembaban tanah pada greenhouse. Apa sih perbedaannya pada penelitian kali ini dan penelitian yang akan saya buat? Penelitian ini menggunakan ESP32 yang mana harga ESP32 dan ESP8266 yang akan saya gunakan itu sangat berbeda jauh. Dan untuk library yang digunakan pada ESP32 itu cukup sulit dan sering terjadi bug. Dan karena hal itu saya akan menggunakan ESP8266. Dan mengapa saya menggunakan website? Nah, untuk penggunaan website di sini saya akan menambahkan sebuah fitur yang sangat akan memudahkan para petani untuk mengaksesnya. Tidak hanya menggunakan handphone, laptop, ataupun dan lain-lain. Tapi para petani dapat mengontrol menggunakan smartphone yang berbeda. Jika di Blink, kita harus memasukkan akun Blink tersebut ke handphone yang berbeda. Namun untuk website, dia hanya cukup mengunjungi link URL atau link yang sudah kami buat dan tinggal diklik lalu akan muncul website tersebut. Lalu ada penelitian selanjutnya. Pada penelitian ini dibuat oleh Dagar et al. Pada tahun 2018 dengan judul Smart Farming IoT Agriculture. Penelitian ini menjelaskan bahwa Smart Farming adalah sebuah implementasi dari berbagai macam berbagai macam teknologi dan perangkat seperti internet dan IoT device. Pada penelitian ini menjelaskan beberapa perangkat yang digunakan dalam mengimplementasikan smart farming. Untuk perangkatnya berupa water volume sensor, soil pH sensor, soil moisture sensor, air temperatur sensor, dan motion detector sensor. Namun pada penelitian ini beliau belum menambahkan IoT untuk memonitoringnya. Nah, di sini saya memonitorinya menggunakan sebuah website yang sudah kita jelaskan pada sebelumnya. Lalu, selanjutnya adalah kita memasuki bab 3. Pada bab 3 ini berisi alur penelitian, studi literatur, identifikasi masalah, analisis kebutuhan sistem. Kita akan memasuki alur penelitian. Alur penelitian. Nah, untuk alur penelitiannya di sini terdapat sebuah kolom yang sudah saya buat. Yang pertama itu membuat studi literatur. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, analisis kebutuhan sistem atau software dan hardware. Lalu ada alat dan bahan. Lalu kita akan masuk ke bagian studi literatur. Nah, untuk bagian studi literatur, pada metode ini penelitian mencari bahan penulisan skripsi yang diperoleh dari buku, jurnal, dan website yang terkait dengan perancangan sistem monitoring dan kontrol pada greenhouse berbasis Internet of Things. Di sini saya sudah melakukan berbagai riset pada sebuah website, jurnal, maupun buku.
untuk bagaimana cara perancangan sistem yang akan dirancang pada greenhouse. Dan juga saya sudah meriset untuk pembuatan website yang sangat akan memudahkan para petani jika mengaksesnya. Lalu selanjutnya adalah identifikasi masalah. Di sini kami sudah mengidentifikasi berbagai masalah, merupakan langkah awal dalam proses penelitian. Proses identifikasi masalah dapat dilakukan dengan melihat permasalahan yang diamati. Dari situ, peneliti dapat mengambil langkah untuk mengetahui lebih lanjut, bisa dengan melakukan observasi, membaca literatur, atau melakukan survei awal. Nah, untuk identifikasi masalah, di sini saya sudah mengidentifikasi masalah bagaimana supaya greenhouse dapat berjalan lancar dan perangkat-perangkat yang digunakan dapat terhubung atau terkoneksi pada IoT yang mana akan terhubung oleh website yang akan kami buat. Lalu selanjutnya di sini akan menampilkan sebuah analisa kebutuhan sistem. Nah, kami sudah menganalisa kebutuhan apa sih yang akan kami gunakan pada greenhouse kali ini. Dan analisa kebutuhan itu meliputi ada alat, bahan, dan software yang diperlukan dalam perancangan sistem monitoring dan kontrol pada greenhouse. Dan untuk alatnya, di sini kami sudah membuat sebuah tabel mana dapat kami tampilkan. Untuk alat yang pertama yaitu komputer atau laptop. Untuk spesifikasinya mulai dari Windows 7 sampai 11 yang 32 atau 64 bit. Untuk fungsinya adalah untuk membuat sebuah aplikasi yang akan dipakai di perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk aplikasi yang kami maksud adalah membuat sebuah website atau mengcoding program yang akan dimasukkan ke dalam alat yang akan dibuat. Untuk jumlahnya cukup 1 unit. Yang kedua, multitester yang analog ataupun digital. Fungsinya digunakan untuk mengukur tegangan AC atau DC dan kuat arus. Yang ketiga, obeng. Obeng ini yang kami butuhkan yaitu obeng plus dan obeng min. Nah, fungsinya itu untuk merangkai alat, yang mana jika ada mur yang akan kami gunakan, jumlahnya cukup 1 unit. Dan yang keempat yaitu solder. Solder ini fungsinya untuk menempelkan timah ke komponen. Yang kelima yaitu board PCB, yang mana kami akan membuat sebuah papan PCB yang untuk menghubungkan semua alat-alat komponen seperti sensor dan lain-lain di dalam satu PCB. Dan fungsinya untuk board PCB ini adalah untuk membuat lubang baut atau lubang komponen yang sebelum kita solder, kita akan membolongkan terlebih dahulu untuk papan PCB-nya. Lalu yang keenam yaitu ada tang potong. Fungsi tang potong ini untuk memotong kabel dan kaki komponen, yang mana yang kita ketahui kaki komponen atau kabel itu sangat panjang dan kita dapat menyesuaikan menggunakan tang potong. Lalu selanjutnya yaitu ada bahan. Nah, untuk bahan yang kami gunakan yang pertama Node MCU dengan spesifikasi ESP8266. Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu sebagai proses perintah yang akan dijalankan. Nah, dari ESP8266 ini kami akan menanamkan sebuah program yang mana dapat memerintahkan sebuah sensor-sensor yang sudah dihubungkan. Lalu yang kedua, pompa air. Nah, untuk pompa air ini digunakan sebagai penyedot air untuk menyiram tanaman. Kami membutuhkannya 2 buah unit.
Lalu yang ketiga, selang. Selang ini digunakan untuk mengalirkan air ke tanaman. Jumlahnya hanya 1 meter. Yang keempat, nozzle kabut embun. Nah, untuk nozzle kabut embun ini kami yang berfungsi untuk digunakan membuat embun pada greenhouse. Yang mana jika kami menyemprotkan sebuah air hanya menggunakan selang, itu dapat merusak kontur tanah yang sebelumnya kita buat. Di sini kami membutuhkan hanya 1 buah unit. Lalu yang kelima, power supply. Dengan spesifikasi yang kami butuhkan yaitu dengan tegangan 5 volt. Digunakannya itu untuk sebagai menyalurkan listrik ke tegangan yang lebih rendah. Yang keenam, modul relay. Untuk modul relay, kami menggunakan 4 channel yang fungsinya digunakan sebagai output untuk mengontrol lampu, pompa air, dan kipas angin. Jumlah yang kami butuhkan yaitu 1 unit. Yang ketujuh, LCD dengan ukuran 20x4 untuk digunakan menampilkan suhu tubuh dengan jumlah 1 unit. Yang ke-8, sensor DHT11 yang tentunya fungsi dari DHT11 yaitu untuk mengukur suhu udara dan kelembapan udara. Yang kami butuhkan yaitu 1 buah unit. Lalu selanjutnya yang nomor 9 yaitu soil moisture sensor. Soil moisture sensor ini fungsinya untuk mengukur kelembapan tanah. Hanya membutuhkan 1 buah unit. Yang ke-10, lampu. Lampu ini untuk digunakan untuk mengatur suhu ruangan dan kelembapan udara, yang mana lampu ini dapat memanaskan sebuah ruangan dan mendinginkan sebuah ruangan. 11, kipas angin. Digunakan untuk mengatur suhu udara dan kelembapan udara. Nah, yang mana sebelumnya lampu untuk memanaskan suhu ruangan dengan cara sinar yang memancarkan panas, dan di sini kipas angin untuk menurunkan suhu tersebut agar lebih dingin dan lebih lembab. Kami menggunakannya 2 buah unit agar lebih efisien. Untuk colokan listriknya kami membutuhkan 4 colokan yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik 220 volt yang mana akan disalurkan ke power supply yang dikonversi menjadi 5 volt. Yang selanjutnya yaitu timah. Nah, untuk timah ini yang kami maksud adalah timah untuk menyolder rangkaian yang direkatkan di papan PCB yang sebelumnya kita buat. Di sini saya membutuhkan 1 buah gulung. Lalu kabel power kami membutuhkan 1, digunakan untuk menghantar arus listrik. Untuk mengantar arus listrik yang dari colokan ke power supply, kami membutuhkan 1 buah. Untuk nomor 15 yaitu jumper. Yang kami maksudnya adalah kabel jumper yang fungsinya itu untuk digunakan penghubung atau menjumper seluruh komponen. Yang kami butuhkan yaitu 30 buah. Dan selanjutnya yaitu software. Nah, software yang kami gunakan pada kali ini yaitu Arduino IDE. Untuk spesifikasi kali ini yang saya gunakan yaitu Arduino 1.8.13 dan fungsinya ya sudah pasti untuk membuat program yang akan diupload ke perangkat Arduino. Nah, untuk perangkatnya kami menggunakan ESP8266 tersebut. Lalu ada Proteus. Nah, kami menggunakan Proteus 8 yang profesional. Digunakannya untuk merancang rangkaian dan menguji kode program yang akan digunakan untuk membuat alat. Nah, sebelum kami membuat rangkaian alat secara hardware atau secara nyata, kami akan membuat simulasinya terlebih dahulu untuk melakukan uji coba, yang mana jika ada kesalahan atau terjadi error pada program ataupun rangkaian yang kami buat,
itu tidak akan memakan sebuah biaya yang besar. Lalu yang ketiga, Visual Studio Code. Untuk Visual Studio Code yang saya gunakan kali ini, untuk versinya yaitu 1.60.1 yang berfungsi untuk membuat sebuah program coding untuk website yang akan dibangun. Lalu Draw.io. Nah, Draw.io ini yaitu sebuah platform pada Windows yang fungsinya untuk membuat sebuah alur diagram seperti flowchart. Diagram yang sudah kita buat sebelumnya itu dibuat pada software Draw.io. Nah, tuh, presentasi kali ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.